Sudah mulai? Oke, selamat pagi teman-teman. Sorry, kamera yang dipakai ini kamera apa ya, biasa karena pada lowbat semua kameranya, dan yang ada ini jadi slow. Oke, kita langsung mulai update support resisten di tanggal 24 bulan Agustus 2021. Oke, sebentar saya kecilkan dulu gambarnya supaya bisa kelihatan dengan jelas ya. Oke, baik teman-teman, sesuai dengan janji saya, mungkin saya akan lebih sering update support resisten beserta tren untuk teman-teman yang request. Buat teman-teman, ini adalah konten free, so bisa ikutin karena mudah. Kita tidak perlu mempelajari terlalu banyak teknik yang ribet dan rumit, karena menurut saya ini mudah ya, gitu. Karena hanya menunggu di area, terus kita perhatikan tren. So kalau trennya sell, maka kita fokus sell di area resisten. Begitu pula sebaliknya, ketika ada tren buy, kita fokus buy di area support. Maksud saya bukan trend buy ya, trend uptrend misalnya, uptrend dan downtrend gitu. Tren menaik, tren menurun, gitulah istilahnya ya. So, langsung ke market. Di sini saya menggunakan, hari ini ya, saya trading menggunakan HF berjangka. Saya tidak ada mempromosikan atau endorse salah satu broker ya. So, saya menggunakan apa yang saya rasa bagus dan yang sudah disurvei oleh tim TFF. Sejauh ini sampai saat ini bagus karena harga pun sesuai, spreadnya pun oke, kemudian deposit maupun withdrawnya. Yang penting juga support system daripada customer service-nya atau respon dari orang brokernya. Oke. Kemarin kita sudah bahas menggunakan time frame H1. Nah, sekarang time 15. Oke. Jadi secara tren berbeda ya, tren di H1 dengan di M15. Oke, kalau kita lihat di sini di pair USD Jepang Yen, kalau ada suara anjing menggonggong, dinikmati aja ya. Mudah-mudahan tidak kedengaran ya di sini. Kita lihat ada trennya bearish. Kita punya posisi support di sini. Kalau kita kecilkan, ada area resisten dan support di sini. So ya bearish ya, so kita fokus sellnya di mana? Tentu saja di area resisten. Ini kebetulan ada saya ambil satu posisi di sini ya. Kemarin ada area resisten di sini. Kalau kita cek di daily untuk trennya, ini semakin mengecil ya. Kelihatan akan terjadi perputaran tren ya, dari downtrend ke uptrend. Ya. Oke, so kalau seperti ini kita skip aja. Kita cari market yang mudah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Seperti biasanya. Oke. Ini terlalu besar ya, terlalu gede ya. Seperti ini. Oke. So, kita ke 15. Nah, di sini trennya bearish juga ya, downtrend ya artinya ya kalau kita kecilkan. Nah, kita di sini ada untrusted resistance, so bisa tunggu di sini untuk pasang pending order sell. Oke, jika kita perbesar, ketika nanti harga mantul di sini akan terbentuk satu area menjadi resisten yang verified, so kita bisa pasang pending order sell ya di sini. Oke. Kemudian kita coba skip ke pair Aussie USD. Ya, di sini juga trennya bearish. Coba kita cek daily-nya. Ya, kita akan batasnya itu di sekitar sini. Kita lihat. Nah, ini juga agak riskan. Kita skip. Kita cari yang
cantik-cantik aja ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Mungkin kalau masih nonton 1 atau 2 video, teman-teman masih bingung ya. Jadi saya ulangi lagi, kita hanya fokus pada area ini, resisten kalau di atas, di bawah adalah support. Oke, terus untuk warna, kenapa pemilihan warnanya adalah resisten warnanya merah dan support warnanya hijau? Karena kalau merah itu artinya kita fokus sell. Nah, hijau kita fokus buy, ya kan? Lebih mudah gitu ya. Oke. Kemudian ini pair di CHF JPY. So, kita punya trend bullish. Oke ya, trend bullish atau uptrend. So, kita fokus buy di area ini. Oke, kemudian kita cek dulu daily-nya. Oke, di daily kita tandai ini. Kemudian iya, kembali. Nah, ini cantik ini cantik ya. So kita bisa pasang pending order buy di sini. Mari kita lakukan. Market chop, mari kita coba. Oke. Langkah pertama, kita bikin right place label di sini. Kita dapat harga buy price-nya di 119.872 ya. Maaf teman-teman kalau suara saya agak pelan dan serak karena semalam main game sampai jam 3:30 terus baru bangun. Tadi keingat ada tadi request di DM ya untuk minta update dong support, resisten dan area. Oke, kita buat. Oke, kemudian stop loss-nya di sini. Ya, sekitar 5 pip ya, atau 50 poin. Langkah selanjutnya kita masukin buy price-nya di sini. 119.872, enter. SL-nya 119.781. Bisa enter, bisa tab ya. Sekedar informasi buat teman-teman yang menonton video ini, tools ini hanya bisa digunakan di PC atau laptop ya. Kalau untuk di Android atau di iPhone mungkin masih belum bisa ya. Masih di PC atau di laptop. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah punya area TP1, 2 dan 3, stop loss dan harga buy limitnya. Kemudian saya biasanya menggunakan risk, kalau modalnya agak gede ya, risknya itu biasanya paling tinggi itu 1% paling tinggi. So di sini saya buat 0,5. So TP1, keterangan di sini dulu ya. Keterangannya ini CHF Jepang Yen 1:1. Oke, enter. Oke, kemudian satu lagi, ini untuk safety target ya. Kok pakai TP1 dan TP3 gitu. Jadi artinya gini, misalkan market atau harga turun, kita maunya kan harga turun nih. Sebentar, ini saya hapus dulu biar tidak banyak garis-garis ya. Kita mau nih harga turun nih karena tren bullish kan, so kita buy di sini ya. Ketika kena ya, terus dengan harapan harga akan naik gitu, mencapai TP2 atau TP3 gitu. Nah, boleh kalau mau pakai TP2, artinya itu risk rewardnya kan 1:2 tuh. Nah, itu ya pakai 1 atau single open posisi nggak masalah. Ya itu tergantung kembali kepada teman-teman ya. Mau pakai TP1 juga bisa single open posisi, no problem. Kalau saya lebih suka targetnya di TP1, maksudnya risk rewardnya 1:1 untuk safety target atau target yang aman. Kemudian di TP3. Next kita, oh ya ini kita Oke, sudah muncul ya teman-teman. Jadi pair CHF Jepang Yen atau JPY, kita sudah punya open posisi
dengan risk reward 0,5% di TP1, artinya risk rewardnya 1:1, dan di TP3 atau risk reward 1:3. Artinya begini, simpelnya gini, ketika harga sentuh buy limit kita, kemudian TP1, akhirnya stop loss, misalnya akhirnya stop loss dua-dua, so kita tidak rugi, kita tidak mengalami kerugian gitu. Itulah yang dinamakan target amannya gitu. Kecenderungannya ketika karena trennya buy, kecenderungannya ketika sentuh buy limit kita, biasanya itu harga akan mengikuti arah tren semula gitu. Bisa langsung ke TP3 atau ke TP2 atau ke TP4 gitu ya. Nah, tapi ada keadaan market sentuh TP1 kemudian balik ke harga SL, atau bahkan ini dua-dua ya, begitu sentuh open posisi kita kemudian langsung ke stop loss, ya tidak masalah. Artinya kita sudah punya pengaman atau stop loss kan gitu. Jadi kalau misalnya dua-dua kita take profit, artinya kan kita profitnya 2%, betul? Ya. Kalau kita loss, kita cuma 1%. Nah, dengan transaksi-transaksi yang banyak dan kita melakukan hal yang disiplin, konsisten, trading menggunakan rule yang sama tidak berubah-ubah untuk mencapai mencapai atau mengalami margin call atau kerugian atau yang dinamakan bangkrut is a very very difficult atau sangat susah, kecuali kalau kita tidak pakai stop loss ya. Dalam hal ini murni teknikal, so tidak ada berpengaruhnya dengan mau hujan badai, mau news besar apapun, tidak ada masalah ya. Kita sudah punya target loss-nya berapa, kita punya target profitnya berapa. Oke, simple ya teman-teman ya. Saya rasa cukup ya. Atau kita lanjut 1, 2, 3 pair lagi ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oke, ini trennya bullish juga. Tipis ya. Oke, kita ke 15 menitnya. Oke, kita ada area di sini ya. So kita coba tandai dengan right price label, ulangi, right price label. Oke, alright. So buy limit ya di sini. Oke, kita masukin harganya 128.730. Kemudian SL-nya 128.609. Oke, kita punya TP1 kayak begini teman-teman. Area target aman kita atau safety target kita berada di area resisten. Nah, di sini kita lihat nih harga kan dari kemarin nih bolak-balik aja di sini. Kemungkinan untuk mencapai target kita ini agak mengalami kesulitan ya. Nah, namun saya yakin kalau ini bisa tembus, kemudian dia akan mencapai ke target TP3. Oke. Saya mau pakai 0,5. Mau masukin ini pairnya apa nih? Euro. Oke, hingga saat ini kita mempunyai 2 pending order atau 2 setup yang ya memungkinkan untuk kita make profit, mudah-mudahan. Kalau kita kena stop loss pun ya tidak masalah ya, hanya rugi 1 atau 2%. Kalau kita profit berarti dikali 2. Oke, kemudian saya akan cepat-cepat saja kita lihat Euro USD. Trennya bullish
daily-nya. Oke. Tidak ada area. Skip. Per GBP Australian Dollar, trennya bullish. Coba kita ke daily. Ya, ini lumayan cantik ya teman-teman ya. Oke, ya, kalau teman-teman mau ambil ini GBP Australian Dollar, bisa di sini, dan bisa juga di sini ya. Nah, ini stop lossnya di sini. Oke, kita next. GBP CHF, trennya bearish. So kalau kita mau ambil, sell di sini. Oke, coba kita cek daily-nya ya. Daily-nya di sini ya. Oke, di sini bisa. Kita ambil posisi sell di sini. Kalau mau ambil, dan stop loss-nya di sini. Oke. Oke, next GBP Jepang Yen. Kita punya tren bearish. So sekali lagi ini tren untuk M15 ya teman-teman, bukan untuk H1 dan atau per time frame lain. Jangan salah. Oke. Kita cek daily-nya. Kembali ke M15. So it's good. Very good to sell. Di sinilah ya. Kalau mau teman-teman ambil di sini juga boleh. Oke, next kita ke GBP USD, trend bearish. Kita cek. Oke. Ya, oke banget. Kita ambil sell di sini. Wow, kita sudah punya banyak setup ya. Oke, ini coba cek daily-nya. KM15. Oke, ini masuk. Cuma memang ada area di sini ya, tipis ya, dekat ya. Kalau saya skip aja itu. Oke, kita ke New Zealand USD, US dollar. Kita punya trend bearish. Kita cek daily-nya. Kita buat. Oke, apakah di bawah area? Iya. Masuk di sini ya, bagus ya, cantik ya. Oke. Satu lagi. Terakhir. Kita ada USD Kanada dollar, kita cek daily-nya, trennya. Oke, perputaran tren ya. Oke, skip. Kalau saya skip. Oke, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya, saya rasa cukup ya. Oke, sampai jumpa di update berikutnya.